Menurut G20, Indonesia akan mengalami krisis pangan pada tahun 2050 yang akan mendatang. Oleh karena itu, untuk berkontribusi dalam menghadapi isu ketahanan pangan, baik secara individu, komunitas, maupun pemerintah, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. 1. Mendukung petani lokal. Membeli produk pada petani lokal dapat membantu mempertahankan pasar bagi pertanian, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekonomi. Yang kedua, mengurangi pemborosan makanan dengan minimalisir limbah makanan agar makanan tidak dibuang dengan sia-sia. Dan yang paling penting, menyimpan bahan pangan agar dapat dimakan kembali dan tidak cepat basi. Lalu, menghimbau kepada banyak orang dengan menghimbau pentingnya menghargai makanan. Yang ketiga yaitu mendukung praktik pertanian berkelanjutan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti irigasi cerdas dan pupuk organik, serta menerapkan teknik pertanian regeneratif seperti rotasi tanaman dan agroforestry untuk meningkatkan efisiensi, ketahanan. Keempat, ada edukasi dan kesadaran masyarakat mengikuti program edukasi tentang ketahanan pangan, mengajarkan keterampilan bertani dan memasak, dan menyadari pentingnya ketahanan pangan melalui pendidikan formal maupun informal, serta menyebarkan pengetahuan tentang cara menanam, memasak, dan mengolah. Yang kelima, membantu petani kecil. Contohnya, mendorong kebijakan yang bisa membantu petani kecil. Contohnya, dengan memberikan subsidi, uang, atau pelatihan. Dengan cara ini, petani jadi bisa lebih mengelola lahan atau bahannya, sehingga bahan pangan menjadi lebih banyak. Yang keenam, diversifikasi sumber pangan. Diversifikasi sumber pangan alternatif mencari perubahan baru, yaitu seperti konsumsi beras atau gandum yang bisa diganti dengan tanaman lainnya seperti umbi dan tanaman lain yang kuat terhadap perubahan iklim. Mendukung penelitian dan inovasi pangan, mendukung lembaga penelitian yang bekerja untuk memenuhi solusi. Mempromosikan ketahanan pangan di komunitas, mendirikan kebun komunitas, menginisiasi kebun komunitas di wilayah tempat tinggal, di mana warga dapat menanam sayuran dan buah-buahan, meningkatkan akses terhadap pangan segar. Yang kedua, berpartisipasi dalam program pangan lokal, terlibat dalam inisiatif ketahanan pangan, seperti bank pangan, pasar tani, atau koperasi tani, yang membantu dalam mendistribusikan makanan. Dan yang kedelapan, mengurangi jejak karbon. Dengan mengurangi jejak karbon sendiri, seperti menggunakan transportasi ramah lingkungan, mendukung energi terbarukan, dan mengurangi penggunaan plastik, dapat berkontribusi kepada mitigasi perubahan iklim. 9. Berpartisipasi dalam program bantuan pangan. Terlibat program bantuan pangan lokal atau internasional merupakan langkah nyata dalam membantu mereka yang kurang mampu mendapatkan akses pangan. Pangan atau program substitusi pangan. Nomor 10. Mendorong kebijakan publik, berpartisipasi dalam advokasi kebijakan yang mendukung ketahanan pangan atau program substitusi pangan untuk masyarakat rentan. 11. Diversifikasi sumber pangan, mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman pangan dan mendukung diversifikasi untuk mengurangi risiko kegagalan panen dan memastikan keberagaman nutrisi.